إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Yang pertama, terkait anak angkat. Apakah anak tersebut bisa jadi ladang akhirat untuk orang tua angkat yang sudah meninggal? Bisa ya. Jangankan anak angkat, anak orang yang kita ajari Al-Fatihah, kita ajari baca tulis Quran, yang kita sekolahkan, yang kita apa namanya kasih bantuan, insya Allah itu menjadi ladang di akhirat ya. Anak siapapun ya. Cuman dalam konteks anak angkat, maka yang haram adalah atau tidak boleh adalah menasabkan gitu, anak tersebut kepada nasab kita. Jadi nasabnya tetap pada bapaknya ya. Jadi misal Angga gitu, angkat anak, kebetulan anaknya Dava misalnya gitu. Maka ya nggak boleh diganti aktenya si Fulan anaknya Angga, nggak boleh. Ya tetap harus si Fulan ini anaknya Dava gitu, ya. Nah, kenapa diangkat ya? Mungkin Davani meninggal atau Davani mungkin dalam kondisi sakit atau mungkin kondisi susah secara finansial sehingga perlu menitipkan anaknya ke orang lain. Wallahu taala alam. Dan selanjutnya dan bertanya sedang viral tentang aplikasi cek Khodam. Jadi aplikasi ini katanya bisa mengetahui kita memiliki Khodam atau tidak dan jika ada Khodam nanti akan diberitahu bahwa Khodamnya adalah ini dan itu. Sebenarnya Khodam itu apa? Ya, dan bolehkah menggunakan aplikasi ini? Ah, hukum menggunakannya nggak boleh satu. Kemudian yang kedua, normal dalam Islam adalah kalau nggak punya urusan dengan setan. Itu orang yang bisa melihat setan itu justru hal yang nggak normal. Kemudian yang ketiga, ya dalam Islam bahasanya bukan khodam sebenarnya. Kalau khodam itu artinya ya pembantu, orang yang bantu gitu. Ya, khodim gitu. Orang yang membantu kita gitu. Raja Salman atau Raja Saudi menggelari dirinya sebagai Khodimul Haramain gitu. Nah, sebenarnya adalah khodim bukan khodam. Khodam itu kan fi'il itu. Khodama yakhdumu. Ya, ya Mas. Khodama yakhdumu apa yakhdimu? Eh? Eh? Kurang paham. Kok kurang paham gitu. Nah, Khodama yakhdimu ya, yang artinya membantu gitu. Bahwa khodimun ya, orang yang membantu. Nah, maka eh, yang benar sebenarnya bukan khodam, khodim itu. Nah, itu artinya pembantu, orang yang bantu gitu. Nah, Raja Salman menggelari dirinya sebagaimana leluhurnya yaitu Khodimul Haramain, yaitu pelayan dua tanah suci, ya, pembantu atau pelayan. Nah, dalam konteks persetanan yang benar bukan khodim ya atau khodam bukan. Yang benar adalah jin korin, korin yang menyertai dan itu setiap manusia dikasih. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga dikasih. Cuman Nabi Muhammad SAW mengatakan bedanya kalau aku ditolong oleh Allah, khodimku masuk Islam. Nah, tugasnya kok khodim nih, korin salah tuh. Nah, sehingga tugasnya para jin korin ini, kalau jin selain yang dinemani Nabi, yang nemani Nabi itu mengajarkan yang baik-baik. Kalau yang selain Nabi kita, itu bisiknya yang jelek-jelek itu. Nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh males, nyuruh buang-buang waktu, nyuruh nakal, nyuruh sama orang tua kurang ajar gitu. Nyuruh pelit, ya, tergantung fitnahnya masing-masing gitu. Ada yang terfitnah oleh wanita, ada yang terfitnah oleh dunia, harta, ada yang fitnah jabatan, ada yang fitnah sama kerjaan, macam-macam. Ada yang terfitnah oleh masyarakat. Gitu. Maka dia tugasnya sehari-hari bisiki, ngandani, ngeracuni pikiran. Gitu. Ya, sampai puncaknya ada orang yang bunuh diri, sampai puncaknya ada orang yang bunuh orang lain, sampai puncaknya ada orang yang berzina, dan seterusnya. Yang ujungnya adalah menemani dia di neraka. Itulah namanya jin korin. Ya, bukan khodam atau khodim, jin korin. Nah, jinnya Nabi SAW itu sudah masuk Islam, sehingga dia bisikin Nabi untuk selalu berbuat yang baik-baik. Ya. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya, setiap bulan Agustus di desa diadakan acara jalan sehat. Panitia acara mencari donatur sebanyak-banyaknya untuk mengadakan door prize. Sementara itu, panitia yang lain minta para warga membeli tiket agar mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan door prize. Uang dari penjualan tiket digunakan untuk beli snack. Kesempatan warga untuk mendapatkan door prize ditentukan oleh berapa banyak tiket yang mereka beli. Apakah ini judi? Jelas judi ya. Jadi yang benar adalah nyari donatur tadi. Dari donatur itu jadikan hadiah. Nah, masyarakat nanti diundi itu nggak apa-apa. Tapi kalau nganggo tiket, kemudian makin banyak dia punya tiket dan makin banyak peluang menang, itu jelas judi. Karena orang yang dapat akan membuat atau mendolimi orang yang tidak dapat. Jadi saya nggak entuk mesti kelangan toh. Tergantung tiketnya wironan 10.000, saya penglimo kelangan saya ketahui. Nah itu jelas hakul yakin judi ya itu perbuatan haram. Walaupun sudah dibawa mulai sepeda atau motor, maka itu nggak barokah, nggak barokah. Nah, khawatirin kok naik motor ditumpai malah nabrak gitu kan, malah mati sisanya. Maka itu harus dikasih tahu ya, apalagi di tempat kita yang misal kayak tempatnya Yahya ini ya toh, terkenal sebagai kampung
yang Muhammadiyah gitu kan, kampungnya santri misal gitu ya, maka jangan sampai ya kampung santri malah nyontohi sing orang-orang. Makanya tadi kalau di bab yang tadi, bulan-bulan tertentu Allah lipat gandakan pahala, ya juga Allah lipat gandakan dosa, maka pada orang-orang tertentu kadar dosanya itu beda. Ya, dosane wong awam karo wong ngaji beda begini. Luwih berat wong ngaji daripada wong awam. Karena wong ngaji itu dia tahu tapi malah melanggar. Nah, makanya sebagian ulama itu menghukumi sholat sunnah untuk para ustadz, para kiai, para guru itu lebih ditekankan daripada kepada orang awam. Ya, karena harusnya mereka nyontohi, bukan malah nyontohi yang jelek, tapi nyontohi yang baik. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, jika seorang laki-laki dahulu tidak isbal, namun sekarang isbal, apakah ini termasuk futur? Iyalah, futur lah. Ya, dulu jenggotan, sekarang enggak, ya futur ya. Jadi hal yang baik kemudian ditinggalkan itu berarti futur. Nah, ini yang diinginkan setan. Makanya dalam godaan setan tahapannya itu ada 5. Yang pertama dia digoda untuk berbuat kesyirikan. Insya Allah kamu lolos. Insya Allah lolos. Yang kedua digoda urusan bid'ah. Nah, mungkin ada yang lolos, ada yang enggak. Anggaplah kalian lolos. Maka yang ketiga digoda untuk dosa-dosa besar. Ini nek cah nom banyak yang enggak lolos. Ya apa urusan wong wedok biasanya, urusan pergaulan gitu kan, urusan HP dan saat terutin di sini nih bahaya. Nah ini lolos, maka tahap selanjutnya yang keempat yaitu disuruh untuk berbuat dosa-dosa kecil terus-terusan gitu. Nah ini yang masih lolos ya terakhir disuruh berbuat yang gak penting, meninggalkan yang penting-penting. Kon tahajud rajin, ning atau sholat subuh gitu. Nah, itu contoh. Nah, dalam konteks dulu dia isbal, tidak isbal, sekarang isbal, maka ini masuk dalam wilayah yang ke satu tadi apa? Kesyirikan, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar. Itu. Kenapa disebut dosa besar? Karena ada ancaman gitu loh. Kain, sarung yang di bawah mata kaki, ya toh, maka akan dijilat oleh api neraka atau Allah nggak akan mau melihatnya. Nah, sehingga ketika ada dalil, ada ancaman, baik itu ancaman neraka atau ancaman laknat Allah, maka itu para ulama memasukkan perbuatan itu sebagai dosa besar. Nah, orang yang melanggar dosa besar, awalnya ya mengurusan pakaian, terus nanti naik, dan seterusnya. Maka hati-hati ya. Artinya kalau kamu mulai futur, ya, atau stop. Nah, stop dalam artian jangan ditutup oleh futur. Ya, nek santriwati nyantri, pas ini mondok aku cadar gitu kan. Tapi begitu keluar gitu kan, kenal pergaulan dan dia ngerti sebenarnya gaul karo wong salah itu elek itu. Ditutup ke. Gitu. Terus awalnya cadarnya copot, terus jilbabnya copot, terus nganggo tank top gitu kan. Nah, itulah setan. Sesuai berzina gitu. Maka harusnya seorang yang paham kalau dia sedang menuju jalan yang jelek ya berhenti, jangan diteruskan. Sama kayak kamu bawa motor tuh, wis ngerti 10 menit, 15 menit kamu nggak tahu jalan kok ya nekat laku, ya kamu tersesat makin jauh. Makanya tetapkan dalam hidupmu itu ketika kamu sudah jalan pakai motor misal, udah 10 menit kamu nggak tahu arah, kamu harus nanya orang atau nanya GPS atau nyari petunjuk arah. Jangan buat tutup keleng jalan. Karena kalau kayak jalan-jalan di Wonogiri itu jalannya setapak kiri kanannya jurang. Begitu kamu salah melaku kecemplung jurang, selesai sudah. Gitu. Maka hidup pun sebenarnya juga kayak gitu. Ketika kamu sudah dalam posisi futur, pelan-pelan wis ketok nih, sholat wis males gitu kan. Ya, kemudian koncone elek-elek itu wis tinggal nunggu waktu. Nek mbok tutup-tutup kayak bablas. Maka harusnya mbok rem. Nah, pemahaman, kesadaran menyadari kondisi-kondisi seperti itu, bahwasanya kita lemah, jangan sampai kemudian justru ya toh kita abaikan. Akhirnya kita balik meneh ke kondisi yang dulu sebelum hijrah. Allah taala. Izin bertanya, bolehkah seorang sholat di rumahnya yang arah kiblatnya terdapat kuburan? Karena kita mengetahui bahwa tidak boleh sholat di masjid yang terdapat kuburan. Mohon pencaranya. Jadi ini ada beberapa khilaf ulama, gitu kan. Paling aman ya tentu tidak sholat di situ. Tapi kalaupun dia kemudian pengennya sholat di situ karena memang nggak ada tempat lain, gitu kan, mungkin masjidnya jauh dan seterusnya, maka sebaiknya antara rumah dan kuburannya itu diberi pagar gitu loh. Dari pagar apakah dari bambu, apakah dari besi untuk kemudian menjadi sutroh antara dia dan kuburan gitu. Ya, tapi sebaiknya pindah dari situ karena khawatirnya mungkin wong tuanya aman tapi nanti pas anak atau cucunya nanti malah nyembah kuburan. Wallahu taala alam. Nah, selanjutnya apabila ada seorang ayah yang membelikan sepeda motor untuk anaknya dengan harapan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya pergi ke masjid, ke kajian, mengantarkan ibu ke pasar dan tapi sepeda motor itu malah disalahgunakan anaknya untuk bermaksiat, maka apakah ayah juga mendapat dosa atas apa yang dilakukan anaknya lantaran fasilitasi?
Maka ya kalau emang dia menggunakan tidak sesuai dengan yang peruntukannya, tak minta, gitu. Tak kasih lagi. Kecuali dia memperbaikinya. Mesti memperbaiki pola pemakaiannya. Tapi kalau nggak diperbaiki, nggak tak kasih, gitu kan. Nah, sehingga ya yang harus kita pahami, ketika kita tahu dia melanggar, tapi kemudian kita biarkan, nah itu kita bertanggung jawab. Tapi kalau kita tahu dia melanggar dan kita cegah dengan cara tadi salah satunya dijaluk meneh gitu kan, maka insya Allah kita nggak berdosa. Ya. Tapi kalau kemudian kita kasih tahu nggak A, B, C yang baik-baik, kok kemudian dia melanggar dan kita nggak tahu, insya Allah kita nggak berdosa. Wallahu taala alam. Dan selanjutnya, izin bertanya, kalau sholat gaib itu bisa sendiri atau berjamaah? Sama halnya ketika mensolatkan di tempat jenazah. Prinsipnya, sholat jenazah itu kalau berjamaah lebih baik. Ada keutamaan ketika 3 shop, ada keutamaan ketika 45 orang, ada keutamaan ketika 100 orang, dan seterusnya. Berjamaah lebih baik. Tapi kalau pada akhirnya, ya toh, sing dijak jamaah orang ono atau mereka merasa sudah, padahal sebenarnya sholat ini diulang-ulang nggak apa-apa, gitu kan. Maka ya sudah, sholat sendirian tidak apa-apa. Saya pernah datang ke satu jenazah di daerah Pacitan, ya sampai sana ya sholat berdua sama istri saya. Padahal sebenarnya wong yang ada nek gelem sholat meneh bagus gitu loh. Dan saya sarankan ya kalau yang mati itu bapakmu, ya toh, bapakmu, ibumu, terus ada orang nyolatin, kok sendirian, kamu sebagai anak melu gitu loh. Makin banyak yang nyolatin, ya toh, insya Allah kebaikan buat jenazah tersebut, paham? Jadi jangan meneng wae, wah enak sing nyolat ke siji siji siji, jangan melu gitu. Nek perlu anak bojomu, keluargamu kon melu, digawe shop tiga shop. Nanti ada keutamaan. Atau melu barangkali engko nggenepke supaya 45. Nah, atau barangkali nggenepke 100 gitu. Jangan meneng wae gitu kan. Jadi sholat sunnah itu boleh diulang-ulang, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya tadi itu loh, ada sebabnya orang lain yang mau sholat terus kamu nambahi supaya jamaahnya jadi tambah banyak. Bukan kamu sholat ulang-ulang kamunya gitu. Enggak, itu nggak ada sunnahnya kayak gitu ya. Wallahu taala alam.